Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Yang saya hormati Ibu Ika Atika SHI MH selaku dosen pengampu mata kuliah Metodologi Penelitian Hukum. Dan teman-teman yang saya banggakan, angkatan 2018 jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Pertama-tama saya akan mengucapkan rasa syukur saya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya sehingga saya bisa mempresentasikan proposal penelitian saya ini yang berjudul Tinjauan Hukum terhadap Jual Beli Hasil Peternakan Burung Kicau sebagai Ajang Perlombaan. Nah, alasan saya mengambil judul ini karena jual beli sering terjadi di masyarakat dalam kehidupan sehari-hari untuk memenuhi suatu kebutuhan pokok ataupun kebutuhan lainnya. Namun, seiring perkembangannya zaman, jual beli sering terjadi untuk memenuhi keinginan ataupun hobi. Nah, karena keinginan ataupun hobi orang berbeda-beda, salah satu hobi yang digemari ataupun yang disenangi oleh sebagian orang ialah memelihara atau memperlombakan suatu hewan. Nah, hewan di sini yang sering sekali digemari atau dikoleksi oleh manusia atau dipelihara oleh manusia atau orang ialah burung. Karena burung memiliki suara yang sangat merdu dan bulu-bulu yang sangat indah. Nah, tak jarang pula burung ini dijadikan sebagai jual beli ataupun sebagai objek jual beli kepada konsumen, maksudnya subjek ataupun barang yang diperjualbelikan. Nah, biasanya jual beli hewan ini terjadi di pasar hewan. Namun tak jarang jual beli hewan terjadi di peternakan, karena biasanya peternakan memiliki atau mengembangbiakan suatu hewan yaitu burung untuk menambah populasi dan juga menjual belikannya kepada yang berminat. Nah, biasanya di peternakan burung-burung yang sudah disediakan ini atau diternak biasanya memiliki bibit-bibit yang unggul atau induk yang unggul. Nah, konsumen yang membeli di peternakan biasanya konsumen yang melakukan ajang perlombaan ataupun melakukan perlombaan hewan, yaitu perlombaan burung. Namun, di sini memiliki kejanggalan terhadap jual beli ini. Nah, kejanggalan di sini di mana konsumen membeli hasil peternakan yang masih berupa telur, yang mana telur ini nantinya diharapkan oleh konsumen agar menjadi bibit yang unggul atau baik seperti induknya. Nah, pada kenyataannya kan belum tentu telur tersebut itu bisa menetas dengan baik ataupun seperti induknya. Dalam Islam pun jual beli ini dilarang karena masih bersifat goror atau spekulasi atau barangnya belum jelas. Nah, hal ini menjadi menarik menurut saya karena jual beli ini sangatlah lumrah pada masyarakat. Nah, dari latar belakang yang sudah saya jelaskan di atas, hal ini memunculkan dua rumusan masalah. Yang pertama ialah bagaimana praktik jual beli terhadap hasil peternakan burung kicau. Yang kedua ialah bagaimana analisis hukum terhadap jual beli hasil peternakan burung kicau sebagai ajang perlombaan. Nah, dari masalah tersebut memiliki tujuan penelitian, yang dimana tujuan penelitian itu kita agar mengetahui praktik jual beli terhadap hasil peternakan burung kicau yang biasa dilakukan oleh sekelompok orang. Dan yang kedua, untuk mengetahui pandangan hukum terhadap jual beli hasil peternakan burung kicau.
Lalu metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah dari jenis penelitian pada penelitian ini menggunakan penelitian normatif dan empiris, yang mana penelitian normatif ialah penelitian berdasarkan norma, karena penulis melihat dari suatu hukum yang melandasi ataupun yang bersangkut pautan dengan materi jual beli hewan. Nah, lalu penelitian empirisnya ialah penelitian berdasarkan tingkah laku atau aksi-aksi dari interaksi manusia yang secara aktual. Nah, pendekatan ini penulis lakukan karena penulis melihat langsung kejadiannya dan membantu penulis untuk mengetahui bagaimana mencetuskan hukum ataupun memberi informasi kepada orang-orang yang melakukan aktivitas jual beli tersebut. Lalu pendekatan penelitian yang penulis lakukan. Nah, pendekatan penelitian yang dilakukan oleh penulis ialah dalam proposal ini menggunakan pendekatan normatif, yang mana pendekatan pada penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Nah, pendekatan perundang-undangan ini dilakukan untuk menelaah semua peraturan perundang-undangan dalam pengaturan masalah yang diteliti, yaitu terhadap jual beli hasil peternakan burung kicau. Lalu sumber hukum penelitian. Nah, sumber hukum penelitian atau sumber data pada penelitian ini menggunakan dua sumber hukum, yaitu yang pertama sumber hukum primer dan yang kedua sumber hukum sekunder. Sumber hukum primer yang dalam penelitian ini menurut Morris I. Cohen dan Kensi Olson meliputi perundang-undangan dan putusan pengadilan. Nah, maka dari itu data yang diambil atau sumber yang diambil untuk memenuhi dan melengkapi ialah dari data perundang-undangan yang mengatur jual beli hewan dan hukum perlombaan hewan di Indonesia. Yang kedua, sumber hukum sekunder. Nah, sumber hukum sekunder menurut J.A. Sigler dan Benjamin atau Peter Halpen adalah berbagai karya ilmiah para ilmuwan, laporan penelitian, kamus, jurnal-jurnal penelitian, dan lain sebagainya. Nah, dalam penelitian kali ini sumber hukum sekunder digunakan sebagai acuan atau bantuan terhadap referensi yang penulis ambil yang berkaitan dengan hukum atau masalah penelitian, yaitu terhadap jual beli hasil peternakan burung kicau. Lalu teknik pengumpulan data. Nah, teknik pengumpulan data pada penelitian kali ini menggunakan penelitian empiris sosiologis, yang mana penulis menggunakan data kualitatif. Nah, data kualitatif di atas meliputi pertama wawancara, kedua observasi. Nah, wawancara ini penulis ambil sebagai contoh ataupun sebagai jawaban dan pola pikir dari informan dengan masalah yang diteliti. Nah, wawancara ini dilakukan oleh penulis dengan mewawancarai langsung kepada pihak-pihak yang berwajib. Maksudnya pihak-pihak yang terkait. Nah, pihak-pihak yang terkait ini seperti peternak burung kicau dan orang yang mengikuti perlombaan ataupun yang melakukan transaksi jual beli terhadap hasil peternakan burung kicau. Lalu observasi. Nah, observasi yang dilakukan oleh penulis ini melihat keadaan langsung atau ke tempat bagaimana praktik jual beli hasil peternakan burung dan melihat bagaimana perlombaan atau sistem perlombaan terhadap burung kicau. Lalu teknik analisis data yang penulis gunakan ialah metodologi analisis deskriptif, karena metodologi analisis deskriptif ialah suatu penelitian yang dimaksudkan untuk mendeskripsikan
suatu situasi tertentu yang bersifat aktual, sistematis, dan akurat. Nah, metodologi analisis ini penulis gunakan karena penulis ingin sekali mendeskripsikan secara rinci tentang praktik jual beli dan hukum jual beli terhadap hasil peternakan burung kicau. Nah, lalu kajian teori atau kajian pustaka yang terdapat dalam penelitian kali ini, yang pertama ialah teori umum mengenai jual beli, yaitu pengertian jual beli dan macam-macam jual beli, syarat jual beli, lalu jual beli yang sah. Nah, dari macam-macam di sini kita sudah mengetahui pengertian jual beli ialah suatu transaksi yang dilakukan oleh setiap manusia di suatu tempat. Nah, syarat-syarat jual beli ialah adanya penjual dan pembeli, adanya barang yang diperjualbelikan, dan harga, dan adanya sepakat atau ijab kabul. Lalu macam-macam jual beli. Nah, macam-macam jual beli ini terbagi menjadi dua, yaitu jual beli yang sah. Nah, jual beli yang sah ialah jual beli lewat maklar, jual beli lelang, jual beli. Nah, lalu jual beli yang tidak sah. Nah, jual beli yang tidak sah ialah jual beli yang dilakukan oleh anak-anak di bawah umur dan orang gila. Yang kedua ialah jual beli barang haram dan najis. Yang ketiga, jual beli goror. Nah, jual beli goror ialah jual beli yang mengandung unsur resiko atau spekulasi dan akan menjadi beban salah satu pihak yang mengalami kerugian. Lalu, teori umum yang diangkat ialah teori umum peternakan. Nah, menurut Undang-Undang Pokok Kehewanan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan pokok peternakan dan kesehatan hewan, pada bab 1 pasal 1, peternakan adalah pengusahaan, pembudidayaan, pemeliharaan ternak dengan segala fasilitas yang menunjang bagi kehidupan ternak. Nah, ternak adalah hewan piaraan yang kehidupannya yakni mengenai tempat pengembangbiakan serta manfaatnya diatur dan diawasi oleh manusia dan dipelihara khusus sebagai penghasil bahan-bahan dan jasa-jasa yang berguna bagi kepentingan hidup manusia, seperti burung yang membantu manusia melakukan bisnis ataupun jual beli. Nah, teori selanjutnya ialah teori umum. Teori umum mengenai perlombaan. Nah, dalam Kamus Bahasa Indonesia, perlombaan itu berasal dari kata lomba yang berarti adu kecepatan. Sedangkan perlombaan adalah kegiatan mengadu kecepatan, keterampilan, ketangkasan, kepandaian, dan sebagainya. Lalu, menurut terminologi, perlombaan adalah suatu kegiatan yang sengaja diadakan untuk mencari pemenang dan pemenang tersebut diberikan hadiah. Nah, yang biasa dilakukan dalam perlombaan burung seperti itu, dicari pemenang ataupun suara burung yang bagus, karena burung yang biasa diternak ialah burung kicau. Sekian presentasi dari saya atas nama Ikram Fadilah dengan NIM 1811316, jurusan Hukum Ekonomi Syariah semester 5 kelas A. Dengan ini mengucapkan beribu-ribu maaf jika ada kesalahan kata yang kurang berkenan ataupun dari presentasi saya yang kurang maksimal. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.